Assalamualaikum pemirsa yang budiman, anak-anakku, adik-adikku, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semua. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan berbahagia bersama keluarga. Sahabat-sahabatku yang budiman, saudara-saudaraku, anak-anakku, pemirsa, ini terlihat ya, Bunda banyak mempunyai cabai. Oh iya, salam jumpa. Mohon maaf, salam jumpa dengan Bunda. Bagi yang belum kenal, salam kenal. Kita melihat ya, ada banyak cabai di depan Bunda ini. Ada apa? Apakah Bunda akan mengadakan suatu perhelatan atau suatu kegiatan masak-masak yang membutuhkan cabai, atau apa saja ya yang sekiranya membutuhkan cabai yang begitu banyak. Nah, sekarang sebenarnya begini ya para pemirsa, cabai ini kan sedang murah ya, murah sekali. 1 minggu yang lalu Bunda membeli cabai ini 20.000 1 kilo, ini 18.000. Kemudian tadi ada menawarkan cabai itu sekarang yang merah ini, cabai merah keriting cuma 15.000 1 kilo. Kemudian cabai yang pedas ini cabai rawit, banyak orang menamakannya ya. Ada yang bilang cabai jablay, ada yang bilang cabai setan, ada yang bilang cabai domba. Apapun itu namanya, ini adalah cabai yang pedas ya. Ini Bunda beli 1 kilo itu cuma 18.000. Jadi ada penurunan ya, dari penurunan dari minggu yang lalu. Entah kalau minggu besoknya. Prediksi Bunda nanti di bulan Desember, Januari, Februari, mungkin juga sampai Maret ya, dan nanti lagi mungkin juga bisa turun beberapa saat mungkin ya, tapi nanti di bulan Mei, April, Mei pasti akan naik lagi. Karena apa? Karena menghadapi Idul Fitri. Biasanya kalau bulan puasa itu cabai mahal sekali. Ini saja kan tadinya kan berapa? 80.000 1 kilo, sekarang cuma 15.000. Penurunannya banyak sekali ya, terlepas dari kita kasihan pada para petaninya ya. Apa boleh buat itu, kita tidak bisa berbicara ke arah situ ya. Tapi sekarang bagaimana kita menyikapi cabai yang sedang murah ini supaya tidak busuk. Juga kan kalau dibeli oleh kita tidak busuk, petani pun akan memperoleh keberkahan ya kan para pemirsa ya. Terus bagaimana dengan membeli cabai banyak seperti ini? Tentu kan juga cabai ini tidak tahan lama ya. Sesuatu yang cepat membusuk. Kemudian pengawetannya pun bagaimana? Sebenarnya untuk pengawetan cabai merah ini kita bisa menjemurnya sekering mungkin. Kita jemur sekering mungkin, dan nanti kalau kita akan gunakan, kita bisa mencuci cabai ini dan kita rebus ya. Rebus sebentar sampai lunak dan kita blender. Hasilnya akan tetap sama ya. Cabai yang sudah dikering ini dijemur, kemudian di blender, hasilnya pun katanya malah lebih pedas ya, pedas banget Bunda sambalnya katanya gitu ya, dan merahnya pun malah lebih bagus. Kalau untuk gulai ya, kalau untuk menggulai di daerah ya, cabai merah yang dikeringkan kita rebus kemudian kita blender sampai halus. Biasa memblendernya kan punya teknik tersendiri ya ibu-ibu ya, para pemirsa, adik-adik, saudaraku. Biasanya kita kan kalau memblender terus selain dikasih air sedikit dan juga dikasih minyak goreng ya, supaya benar-benar lembut atau halus sampai ke biji-bijinya. Nah, itu warnanya akan lebih merah untuk gulai ya, akan bagus sekali. Nah, kemudian atau selain itu bisa juga dijadikan bon cabe. Nah, kalau sudah kering banget, kalau untuk dijadikan bon cabe harus disangrai dulu agar ramu ya, kalau kata orang Sunda apa itu, ramu garing ya, baru kita blender kering dan kita bisa tutup di toples atau dikemas di toples ya. Kalau bisa usahakan toplesnya itu toples beling ya. Begitu juga dengan cabai ini, kalau sudah kita jemur kering sekering mungkin, kita wadahi di suatu tempat yang kering, boleh juga di kantong kertas, masukkan kantong kertas, tutup rapi, masukkan kantong plastik lagi, atau kalau kita punya kontainer ya, kontainer apa itu dari merek tertentu ya, yang katanya kedap udara atau kontainer yang lain, yang penting bersih dan kering,
itu bisa diawetkan, bisa sampai 1 tahun 2 tahun. Kalau pengeringannya bagus bisa 2 tahun ya. Tapi mungkin kalau pengeringannya kurang bagus ya, nanti akan ada berjamur dan lain sebagainya. Tapi kalau berjamur sedikit itu bisa kita cuci dan kita godok itu atau kita rebus itu ya dalam penggunaannya. Namun apapun yang kita lakukan, kita tetap harus memperhatikan kebersihannya ya. Kalau sekarang dijemur memang mungkin tidak perlu dicuci, karena kalau cabai itu dicuci dia akan membusuk ya, dia akan membusuk. Jadi kita tidak perlu cuci, kita jemur saja, kita pipit ya, kita pipit, nanti kita akan pipitin seperti itu ya, seperti ini. Kemudian kita jemur. Nah, bagaimana kalau untuk cabai ini? Cabai ini dijemur boleh ya, dijemur untuk bon cabai ini bagus sekali ya. Pedasnya akan level berapa ya, itu bisa pemirsa saudara-saudaraku menentukan. Tapi ada lagi satu, kalau kita ingin sambal nanti dadakan, ini setelah dipipit kita cuci, kita goreng dalam minyak yang cukup banyak, ditambah bawang merah dan bawang putih. Misalnya cabainya ini 1/4, bawang merahnya 1,5 ons, bawang putihnya 1 ons. Kita goreng sampai tanak di minyak yang cukup banyak. Setelah dingin bisa kita kemas di toples beling ya. Kita bisa simpan, kalau kita simpan di kulkas atau di freezer itu bisa 2 bulan tahan. Tapi kalau di tempat biasa kita taruh di meja makan biasa, karena kita ingin menggunakannya setiap hari, itu mungkin 1 minggu ya. Saya pernah mencobakannya 1 minggu bisa tahan. Tapi kalau di kulkas atau di freezer, bahkan di freezer itu bisa lebih lama, bisa sampai 6 bulan. Tapi bagaimana cara mengawetkannya di freezer? Kita bagi-bagi sesuai dengan, misalnya kita membutuhkan sambal sekian banyak, maka kita bagi-bagi, karena tidak bisa satu tempat sekaligus. Kalau di freezer itu nanti ketika kita akan membutuhkan kan susah sekali mengambilnya kalau dia sudah membeku. Tapi kalau misalnya kita kemas sesuai kebutuhan kita tinggal mengambil, mencairkan di suhu ruangan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Cuma kendalanya adalah berarti kita harus mempunyai banyak toples ya, banyak toples untuk membuat atau untuk menyimpan ya, untuk mengemas cabai-cabai goreng ini ya. Nah sekarang Bunda mau menunjukkan ya cabai yang sudah dijemur. Nah ini Bunda jemur 1 minggu, ini sudah cukup kering ya, sudah cukup kering. Nanti tapi Bunda masih akan menjemur lagi beberapa hari biar kering sekali, karena Bunda ingin pengawetan yang lebih lama ya. Ketika cabai-cabai ini mahal, Bunda tetap bisa memanfaatkan cabai-cabai ini sesuai kebutuhan atau sesuai apa yang tadi Bunda sampaikan ya. Ya ini kan sebenarnya bentuk kreativitas ya. Kalau misalnya saudaraku, anak-anakku, adik-adikku, para pemirsa yang budiman, yang berbahagia, ngapain repot-repot sih jemur, itu tinggal beli aja, itu juga nggak masalah. Kalau ini kan Bunda hanya menunjukkan satu bentuk kreativitas dalam menyikapi kalau dibilang fenomena, ini bukan fenomena ya, ini suatu hal yang sepertinya rutinitas ya. Cabai itu kadang-kadang melambung tinggi, nanti turun drastis. Nah ketika turun drastis itu melimpah ruah dan juga bisa membusuk dan lain sebagainya. Daripada membusuk, kita bisa manfaatkan, kita bisa mengawetkannya dengan cara menjemurnya. Untuk cabai merah keriting ini dan juga cabai rawit merah ya, cabai rawit domba ini ya, dijemurnya nanti untuk bisa bikin bon cabai atau untuk lain sebagainya, atau juga bisa digoreng ya. Tapi kalau misalnya mau dadakan karena mungkin tidak mau repot ya, tidak sempat menjemur, karena memang ini harus rajin juga dan harus menyediakan waktu yang cukup lumayan ya. Artinya kadang-kadang kita sedang menjemur, tiba-tiba gerimis, kita lari mengangkat jemuran cabai ini ya. Kemudian atau
kita sampai sore kelupaan mengangkat, mungkin karena satu kesibukan, ya itu memang banyak kendalanya ya. Tapi makanya Bunda sampaikan ini adalah suatu kreativitas dan satu bentuk kerajinan ya, kerajinan dalam mengisi waktu daripada menganggur nih di hari Minggu seperti ini kan. Hari Minggu seperti ini ketika kita sudah selesai melakukan kegiatan-kegiatan yang pokok, ada waktu sambil duduk-duduk daripada cuma nonton drakor ya, kan kita lebih baik mungkin sambil nonton drakor juga bisa sambil menonton drakor ya. Kita pipitin cabai ini, kemudian nanti setelah itu kita bisa menjemurnya, kita bisa memanfaatkannya di kemudian hari, atau juga bisa kita membantu orang. Nanti ketika cabai mahal, ada orang yang tidak terbeli, kebetulan kita mempunyai banyak dan dia butuh, kan kita bisa juga membantunya ya, memberikannya sebagian ya kan. Nah itulah ya kiat-kiat dari Bunda untuk menyikapi harga cabai yang sedang drastis rendah ya, yang hampir tidak terkendali ya sebenarnya ya. Cabai dari yang harganya hampir menembus 100.000 sekarang tiba-tiba hanya 15.000. Nah, itu seperempat dia menjadi seperempat dari harga yang lama ya. Ya kita juga sambil doakan mudah-mudahan harga cabai normal kembali, para petaninya tidak terlalu merugi, tidak sampai jatuh ya, bukan jatuh bangkrut ya, ini ya merugi banyak lah. Mudah-mudahan pemerintah punya kebijakan tersendiri ya untuk menolong para petani ya, agar cabai ini bisa kembali normal. Nah inilah yang bisa Bunda sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti akan jumpa lagi dengan Bunda di segmen edukasi lainnya yang bisa pemirsa petik jika petik manfaatnya, jika memang itu bermanfaat. Namun jika kurang berkenan ya mungkin bisa di skip saja ya. Tapi niat Bunda adalah niat memberikan pengalaman edukasi pada kita semua ya, terutama juga bagi diri Bunda dan keluarga Bunda, anak-anak Bunda, supaya mereka bisa menyikapi ya, berhemat untuk hal-hal yang di luar dugaan. Ini kan di luar dugaan ya, cabai turun ini di luar dugaan, yang tadinya mahal sekali ya, sekarang sampai hanya sepersekian saja ya harganya ya. Itulah pemirsa ya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi nanti dengan Bunda di segmen berikutnya. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat, selalu berbahagia, tidak kurang suatu apa, dan selalu bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oh iya, jangan lupa di like dan di subscribe ya channel Aura Bahagia ini. Kalau yang sudah subscribe, di like-nya, terima kasih untuk like dan subscribe-nya.